Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Setia dan teman-teman. Eh, di sini kami akan membahas chapter 13 mengenai Power and Politics dan chapter 14 mengenai konflik dan negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Syaira Putri Frendita dengan NIM 2023-60193. Saya Yohanes Damar Yoga dengan NIM 2023-60192. Saya Nintan Putri dengan NIM 2023-60198. Saya Grace Verina Baru Tampu-Bulan dengan NIM 2023-60196. Oke, yang pertama itu ada power and leadership. Ini tuh ada kekuasaan dalam perilaku organisasi atau OB mengacu pada kapasitas, kebijaksanaan, dan cara untuk memaksakan keinginan seseorang terhadap orang lain. Kekuasaan ini muncul karena orang lain bergantung pada kita. Jadi semakin orang lain membutuhkan kita, semakin kuat orang yang berkuasa. Tapi kalau mereka mulai punya pilihan lain, kekuasaan kita bisa berkurang. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari power and leadership. Yang pertama itu ada dari kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak memerlukan keselarasan tujuan, cukup dengan adanya ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan mensyaratkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua ada arah pengaruh. Yang pertama itu kekuasaan berfokus pada pengaruh ke bawah atas pengikut. Sedangkan kepemimpinan mencakup pengaruh ke atas, ke bawah, dan lateral atau horizontal. Yang terakhir itu dari fokus utama. Jadi kepemimpinan menekankan gaya dan hubungan seperti sejauh mana pemimpin suportif dan partisipatif. Sedangkan kekuasaan lebih menekankan taktik untuk mendapatkan kepatuhan. Next. Selanjutnya ada base of power. Ada formal power. Formal power ini atau kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberi imbalan dari otoritas yang sah. Yang pertama itu ada kekuasaan koersif, di mana didasarkan pada ketakutan akan konsekuensi negatif akibat ketidakpatuhan. Yang kedua ada kekuasaan penghargaan, di mana kekuasaan ini dipatuhi karena memberikan manfaat yang positif. Yang ketiga ada kekuasaan yang sah, adalah otoritas formal yang digunakan oleh individu yang berada dalam posisi struktural untuk mengendalikan sumber daya organisasi. Terus selanjutnya ada personal power. Ini tuh beberapa orang mungkin hanya memiliki kekuasaan pribadi, tetapi yang lain juga dapat memiliki kekuasaan formal. Ada dua dasar kekuasaan pribadi. Yang pertama itu ada kekuatan ahli yang didasarkan pada keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Namun, kekuatan ini terlalu bergantung pada ahli dan berdampak buruk pada kinerja tim dan merusak inovasi. Yang kedua itu ada kekuasaan referensial. Ini tuh kekuasaannya didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau ciri-ciri pribadi yang diinginkan. Next. Selanjutnya ada which base of power are most effective. Basis kekuatan yang paling efektif tergantung pada persepsi dan karakteristik tanggungan, dengan kekuasaan referensi menjadi pendorong yang kuat. Contohnya itu adalah Translation, yang berhasil menggabungkan bintang pop dengan perusahaan untuk mempromosikan merek mereka. Next. Selanjutnya ada Dependence, the key to power. Ada the general dependence postulate. Postulat ketergantungan umum menyatakan bahwa semakin besar ketergantungan seseorang pada pihak lain, semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki dari pihak tersebut. Jika seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain,
ia akan dapat memperoleh kekuasaan atas mereka. Sebagai contoh, seorang CEO sering enggan menerima saran dari dewan karena khawatir akan kehilangan kendali. Namun, jika suatu hal melimpah, kepemilikannya tidak otomatis meningkatkan kekuasaan, namun memiliki banyak pemasok agar tidak bergantung pada satu pihak. Selanjutnya ada what creates dependence. Yang pertama itu ada kepentingan dalam hubungan bisnis melibatkan kebutuhan akan sumber daya, kenyamanan, dan hubungan relasional. Yang kedua itu ada kelangkaan tenaga kerja dapat mempengaruhi negosiasi, kompensasi, dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja. Yang ketiga, semakin sedikit pengganti yang layak untuk suatu sumber daya, semakin besar juga kekuatan yang dimiliki orang yang mengendalikan sumber daya tersebut. Next. Selanjutnya ada formal small group networks. Jaringan organisasi formal terdiri dari 3 kelompok kecil utama. Ada rantai, roda, dan semua saluran. Rantai ini mengikuti rantai komando formal dan memiliki struktur yang kaku. Kalau roda bergantung pada tokoh sentral sebagai penghubung semua komunikasi kelompok. Jaringan semua saluran memungkinkan anggota kelompok berkomunikasi secara aktif tanpa adanya pemimpin. Meskipun jaringan formal ini penting, jaringan informal juga memiliki kekuatan dan pengaruh politik yang besar. Jaringan formal dapat menghasilkan hasil yang berbeda tergantung pada tingkat komunikasi dan ikatan antar orang. Menganalisis jaringan sosial telah merevolusi penilaian jaringan informal dalam organisasi. Next. Selanjutnya ada social network analysis, a tool for assessing resource dependence. Analisis jaringan sosial adalah alat untuk mengevaluasi pertukaran sumber daya dan ketergantungan secara informal di dalam organisasi. Melalui analisis jaringan sosial ini, hubungan antar individu dapat diidentifikasi dan hubungan-hubungan penting dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi. Next. Selanjutnya ada influence taktik. Kepemimpinan melibatkan pengaruh dengan pemimpin yang efektif mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan atau visi. Kekuasaan dijelaskan sebagai aspek unik yang penting dalam pemahaman kita tentang organizational behavior atau OB. Terdapat 9 taktik pengaruh yang digunakan oleh pemimpin dan orang lain untuk menerjemahkan kekuasaan menjadi tindakan tentu. Yang pertama itu ada legitimasi, yaitu mengandalkan posisi otoritas atau mengatakan bahwa permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan dari organisasi. Yang kedua itu ada persuasi rasional, menyajikan argumen logis dan bukti faktual untuk menunjukkan bahwa permintaan tersebut masuk akal. Yang ketiga itu permohonan yang inspiratif. Jadi ini tuh mengembangkan komitmen emosional dengan menarik nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi target. Yang keempat ada konsultasi. Jadi, meningkatkan dukungan dengan melibatkan target dalam memutuskan cara untuk mencapai rencana. Yang kelima itu ada pertukaran. Memberi imbalan kepada target dengan manfaat atau bantuan sebagai imbalan atas persetujuan terhadap permintaan. Yang keenam ini ada imbauan pribadi. Jadi meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh itu ada tekanan, menggunakan sanjungan, pujian, atau perilaku ramah sebelum mengajukan permintaan. Yang ke-8 itu ada ingratiasi, ini tuh menggunakan peringatan, tuntunan berulang, dan ancaman. Yang ke-9 itu ada koalisi, yaitu meminta bantuan atau dukungan orang lain untuk membujuk target agar setuju. Next. Nah, selanjutnya ada using influence tactic. Beberapa taktik
taktik pengaruh yang efektif di tempat kerja, termasuk persuasi rasional, himbauan inspirasional, dan juga konsultasi. Penggunaan taktik tekanan cenderung tidak efektif. Audiens yang merespon taktik pengaruh bergantung pada preferensi dan motivasi mereka. Terus selanjutnya ada automatic and controlled processing of influence. Proses pengaruh dapat dipahami melalui dua cara berbeda, yaitu pemrosesan otomatis dan pemrosesan terkontrol. Pemrosesan otomatis ini biasanya lebih cepat, spontan, dan tanpa banyak usaha. Biasanya sering terjadi saat kita tidak terlalu memperhatikan informasi, terus lebih mengandalkan intuisi atau emosi. Dan waktu atau tenaga untuk berpikir juga sangat terbatas. Contohnya itu kayak kita beli barang itu karena iklannya menarik atau karena kita percaya pada influencer tersebut. Terus kalau pemrosesan terkontrol ini lebih lambat, hati-hati, dan penuh pertimbangan. Biasanya terjadi saat kita termotivasi untuk berpikir lebih dalam, terus biasanya juga pakai logika, fakta, dan juga perhitungan. Ini tuh lebih butuh waktu, tenaga, tapi hasilnya lebih bijak gitu. Contohnya itu kayak saat melihat iklan di media sosial, seseorang bisa saja melakukan pembelian impulsif tanpa riset mendalam. Iklan yang menarik dan algoritma cerdas dapat mempengaruhi keputusan konsumen secara otomatis. Next. Selanjutnya ada applying influence tactic. Setiap orang memiliki tingkat keterampilan politik yang berbeda dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang terampil secara politik menggunakan taktik pengaruh yang efektif dan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Keterampilan politik juga sangat penting, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sosial yang baik. Orang yang terampil secara politik dapat menggunakan pengaruh mereka tanpa disadari oleh orang lain yang merupakan elemen kunci dari efektivitas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ani. Oke, selanjutnya itu ada how power affect people. Jadi, kekuasaan itu bisa mempengaruhi pemegangnya, yang bisa menyebabkan korupsi dan penekanan terhadap kebutuhan orang lain. Jadi orang yang berfokus itu cenderung jadi orang yang berkuasa itu tuh cenderung melindungi dan mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada power dynamic, di mana ini tuh kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan tergantung pada faktor-faktornya. Contohnya itu kayak nilai-nilai individu, kebutuhan kekuasaan, tanggung jawab, dan juga karakteristik pengikut. Selanjutnya itu ada sexual harassment. Jadi, pelecehan seksual ini tuh terjadi ketika seseorang itu mengalami perilaku seksual yang tidak diinginkan di tempat kerja. Ada banyak gitu perempuan dan laki-laki melaporkan pengalaman pelecehan seksual terutama dalam industri layanan. Next. Selanjutnya itu ada politik power in action, di mana setiap kali orang berkumpul dalam kelompok, kekuasaan akan digunakan. Orang-orang dalam organisasi ingin menciptakan ceruk untuk memberikan pengaruh, mendapatkan penghargaan, dan juga memajukan karir mereka. Jika mereka mengubah kekuasaan mereka menjadi tindakan, kami menggambarkan mereka sebagai orang yang terlibat dalam politik. Selanjutnya, itu ada political behavior. Nah, ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagian reaktif, di mana percaya bahwa politik melibatkan keterlibatan dalam perilaku destruktif dan manipulatif. Yang kedua itu enggan, melihatnya sebagai kejahatan yang perlu dilakukan.
Terus yang ketiga itu ada strategis dan memandang politik sebagai cara yang berguna untuk menyelesaikan sesuatu. Yang keempat itu persepsi terintegrasi, di mana memandang politik sebagai pusat realitas pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya itu ada the cause and consequence of political behavior. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor contributing to political behavior, di mana faktor individu pada tingkat individu, para peneliti itu telah mengidentifikasi gitu ciri-ciri kepribadian tertentu, kebutuhan, dan juga faktor-faktor lain yang mungkin terkait dengan perilaku politik. Dalam hal ciri-ciri, kami tuh menemukan bahwa karyawan yang memiliki pemantauan diri yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya itu ada faktor influence politik behavior. Ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada individual faktor, di mana beberapa kepribadian itu cenderung lebih politis. Contohnya tuh kayak high self-monitor atau peka terhadap situasi sosial. Yang kedua itu ada internal locus of control, di mana ini tuh percaya bisa mengendalikan lingkungan. Yang ketiga itu ada high Machiavellian personality, terus ada organizational investment, ada perceived job alternative, sama expectation of success. Terus yang kedua ini tuh ada organizational factor, di mana ini tuh situasi organisasi juga bisa memicu politik, terutama saat sumber daya menurun atau sedang direalokasi. Terus ada peluang promosi. Yang ketiga itu ada budaya organisasi nggak sehat, di mana ini tuh rendahnya tentang kepercayaan, peran kerja yang nggak jelas gitu. Terus juga ada sistem evaluasi yang kabur, tekanan tinggi, dan juga manajemennya yang egois. Next. Selanjutnya ini tuh ada faktor contributing to political behavior akuisisi. Jadi perilaku politik melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, dengan satu atau lebih dari orang-orang ini tuh berusaha buat mempengaruhi orang lain untuk melakukan konsekuensi. Nah, akibatnya itu ada 5, di mana yang pertama itu ada konsistensi atau komitmen, yang kedua ada timbal balik, yang ketiga ada bukti sosial, terus yang keempat ada kesatuan, yang kelima itu kesukaan. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus. Nah, jadi Sonda itu dia bekerja di Imperium Omni sebagai penjaga keamanan di Bandara Internasional Chicago. Setelah sebelumnya itu bekerja di TSA. Nah, pada hari pertama, yaitu menyaksikan pelanggaran serius oleh rekan kerja senior, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Jadi seiring waktu itu, dia mengalami pelecehan dari atasannya, di mana atasannya itu tuh bernama Richard, serta lingkungan kerja yang penuh dengan perilaku tidak pantas terhadap wanita. Nah, setelah bertahan selama 2 tahun, si Sonda ini tuh dia dipromosiin jadi supervisor. Terus meskipun kayak punya posisi yang udah tinggi gitu, jadi si pelecehan itu tuh masih kejadian gitu. Terus juga dia mengajukan keluhan resmi, tetapi nggak ada tanggapannya. Terus kayak dia sadar bahwa perubahan tuh kayak harus dimulai dari budaya organisasi. Terus juga ia mulai melatih penjaga baru dan mengadakan kelas penyegaran tentang pelecehan seksual serta cara melaporkannya. Upayanya ini tuh dia ngebuahin hasil gitu. Ketika para karyawan tuh mulai ngomong, terus ngelaporin insiden yang udah mereka alami. Terus dengan banyaknya keluhan yang udah diajuin gitu, akhirnya si Richard ini tuh dia dan beberapa supervisor lain tuh diskors gitu. Terus si Sonda ini tuh kayak ngerasa lega karena usahanya membawa perubahan. Terus ia juga berharap lingkungan kerja di Imperium Omni menjadi lebih aman dan juga profesional. Next.
Nah, selanjutnya itu ada question, di mana 13.15 ini tuh bertanya tentang dengan cara apa Sonda memanfaatkan taktik kekuasaan dan pengaruh untuk memerangi budaya pelecehan di tempat kerja yang beracun di Imperium Omni. Terus apa aja sih taktik lain yang bisa digunain dan juga apakah taktik tersebut efektif? Terus mengapa iya atau mengapa tidak? Nah, jadi jawabannya itu taktik kekuasaan dan pengaruh yang digunakan oleh Sonda itu ada yang pertama legitimasi. Jadi sebagai supervisor, dia tuh kayak ngegunain posisinya tuh buat menegakkan kebijakan anti pelecehan. Yang kedua itu keteguhan dan konsisten, di mana ia tuh eh, ngelaporin insiden dia ngelaporin insiden tersebut kayak walaupun awalnya itu tuh diabaikan gitu. Terus yang ketiga itu ada aliansi dan dukungan sosial, di mana dia ini tuh ngedorong penjaga lain untuk berbicara dan kayak ngasih pengalaman mereka gitu. Jadi kayak ngasih membangun kekuatan yang kolektif. Terus yang keempat ini ada pelatihan dan edukasi. Jadi ia ngambil inisiatif gitu buat ngelatih karyawan baru dan menyelenggarakan kelas penyegaran. Next. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus ini ada kebijakan pelecehan seksual. Sonda gigih melaporkan insiden ini, dan dia bahkan dipromosikan. Apa yang menyebabkan pelecehan di tempat kerja terus berlanjut tanpa konsekuensi? Nah, jawabannya itu penyebab pelecehan tersebut terjadi meskipun ada kebijakan dan pelaporan. Yang pertama itu kurangnya implementasi kebijakan. Jadi kayak hanya memiliki aturan di atas kertas tanpa tindakan nyata itu nggak cukup gitu. Terus yang kedua ini ada budaya organisasi yang permisif, di mana kalau misalnya pelecehan dianggap sebagai hal biasa, pelaku tuh kayak nggak ngerasa jera gitu, kayak nggak eh, punya konsekuensi nyatanya gitu. Terus yang ketiga itu ada ketidakberdayaan korban. Jadi udah banyak korban yang ngerasa takut buat ngelaporin karena dampaknya itu bisa memengaruhi karir mereka. Terus yang keempat ini ada kurangnya akuntabilitas, di mana kalau misalnya laporan diabaikan, pelaku tuh bakalan ngerasa kebal hukum dan terus melakukan pelecehan. Next. Selanjutnya ini tuh menurut Anda bagaimana perusahaan harus menangani laporan pelecehan di tempat kerja ini? Terus strategi apa sih yang paling efektif buat mencegah terjadinya pelecehan di masa mendatang? Nah, untuk cara perusahaan buat menangani laporan pelecehan dan strategi pencegahan itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu ada menerapkan kebijakan zero tolerance, di mana eh, memastikan kebijakan ditegakkan dengan sanksi nyata. Terus yang kedua itu ada membentuk unit independen untuk investigasi. Jadi HR itu dia seringkali dia terhadap manajemen. Jadi sehingga unit investigasi eksternal itu bisa lebih objektif. Yang ketiga itu ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana publikasikan jumlah kasus yang udah ditangani, terus hasilnya buat nunjukin bahwa si perusahaan itu tuh serius buat nanganin pelecehannya. Terus yang keempat itu ada pelatihan berkala, di mana mewajibkan pelatihan bagi seluruh karyawan termasuk manajemen senior. Terus yang kelima ini tuh menciptakan budaya kerja yang aman. Jadi perusahaan ini tuh perlu memastikan bahwa karyawan tuh merasa nyaman buat ngelaporin kasus tanpa takut buat terjadinya pembalasan gitu. Next. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Grace. Ya, selanjutnya kita bahas chapter 14 dengan subjudulnya itu Conflict and Negotiation. Next. Pertama kita bahas definisi dari konflik itu tersebut. Jadi konflik itu tuh suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah terpengaruh atau akan terpengaruh secara negatif.
terhadap sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertamanya. Orang yang mengalami berbagai macam konflik dalam organisasi karena ketidaksesuaian tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepakatan atas harapan perilaku, dan sebagainya. Next. Selanjutnya kita bahas dari disfungsional sama fungsional konfliknya. Pertama kita bahas konflik fungsionalnya. Konflik fungsional itu mendukung tujuan kelompok untuk meningkatkan kinerjanya yang merupakan bentuk konflik yang konstruktif. Misalnya itu perdebatan di antara anggota dewan perusahaan tentang cara yang paling efisien untuk meningkatkan produksi yang dapat menjadi fungsional jika sudut pandang yang unik didiskusikan dan dibandingkan secara terbuka. Selanjutnya itu ada konflik disfungsional. Itu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Jadi perjuangannya itu sangat personal untuk mendapatkan kendali dalam tim yang mengalihkan perhatian dari tugas yang sedang dikerjakan. Itu artinya konflik disfungsional. Bentuk konflik ini tuh memiliki dampak yang merugikan, yang jelas menumbuhkan emosi negatif, itu misalnya kayak kemarahan, frustasi, kekesalan, dan juga berupaya memecah belah daripada menyatukan menuju tujuan bersama. Next. Jadi kita selanjutnya itu ada tipe of konflik. Itu salah satu cara untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi jenis ketidaksetujuan atau tentang apa konflik itu. Jadi meskipun setiap konflik bersifat unik, para peneliti telah mengklasifikasikan konflik ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada konflik hubungan, itu berfokus pada hubungan antar pribadinya. Kedua itu ada konflik tugas, itu berkaitan dengan konten dan tujuan pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada konflik proses, itu berkaitan dengan bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Next. Selanjutnya ada loci of conflict. Itu cara lain untuk memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokasinya atau tempat terjadinya konflik di antara orang-orang. Loci konflik itu ada 3 jenis dasarnya. Itu pertama ada konflik diadik, itu konflik antar 2 orang. Selanjutnya itu ada konflik interkelompok yang terjadi dalam suatu kelompok atau tim. Yang terakhir itu ada konflik antar kelompok, itu konflik antar kelompok atau tim lainnya gitu. Next. Selanjutnya ini ada the conflict process. Ada 5 tahapnya yang akan saya jelaskan lebih rinci di next slide. Next. Oke, the conflict process tahap pertama itu ada potensi pertentangan atau ketidakcocokan. Ini tuh muncul karena kondisi-kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang untuk munculnya konflik. Ada 3 kategori umumnya itu ada komunikasi, struktur, dan variabel personal. Yang tahap kedua itu kognisi dan personalisasi. Ini tuh potensi pertentangan atau ketidakcocokan akan terwujud yang berdampak negatif. Konfliknya itu adalah sebuah persepsi, namun hanya karena ketidaksepakatan dianggap sebagai konflik. Tidak berarti hal itu bersifat personal. Sedangkan konflik yang dirasakan di mana individu menjadi terlibat secara emosional yang mengalami kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Next.
Selanjutnya itu ada tahap 3, niat. Jadi niat berada di antara persepsi dan emosional seseorang serta perilaku mereka yang nyata. Niat adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Penanganan konflik itu terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama itu ada ketegasan, itu tingkat di mana satu pihak mencoba memenuhi kepentingan mereka sendiri. Yang kedua itu ada ekoperatifan, itu tuh tingkat di mana suatu pihak mencoba memenuhi kepentingan pihak lainnya. Di sini juga ada 5 penanganan konflik atau modus konflik dari Thomas Kilmann. Itu tuh pertama ada bersaing, tegas dan tidak kooperatif. Yang kedua ada berkolaborasi, tegas dan kooperatif. Yang ketiga itu menghindari, tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat itu ada mengakomodasi, tidak tegas dan kooperatif. Kelima berkompromi, itu tuh ketegasan dan kekooperativan. Next. Selanjutnya ada tahap 4 itu perilaku. Pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik biasanya sebagai upaya yang terbuka untuk melaksanakan maksud mereka sendiri. Jadi tahap 4 ini adalah proses interaksi yang dinamis. Selanjutnya itu ada tahap yang kelima itu hasilnya. Interaksi aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menciptakan konsekuensi. Jadi hasilnya ini mungkin fungsional jika konflik meningkatkan kinerja kelompok atau disfungsional jika menghambat pekerjaan tersebut. Next. Selanjutnya itu ada manajemen konflik. Itu tuh penggunaan teknik, solusi, dan stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Jadi dalam mengantisipasi dan mengelola konflik, organisasi dapat menargetkan 3 domain spesifik. Yang pertama itu ada strategi, pun limit, dan pekerjaan. Jadi pemimpin mengelola konflik dengan 3 cara utama yaitu hasutan, manajemen, dan pengelolaan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Damar. Oke, jadi selanjutnya itu ada panduan bagi para manajer untuk menerapkan manajemen konflik secara lebih efektif. Jadi yang pertama itu mengenali secara benar-benar terjadinya ketidaksepakatan. Lalu yang kedua itu meminta kelompok yang berseberangan memilih bagian dari solusi yang paling penting. Lalu yang ketiga ada kelompok yang berhasil menyelesaikan konflik bisa mendiskusikan perbedaan pendapat secara terbuka dan siap untuk mengelola konflik. Yang keempat itu manajer perlu menekankan kepentingan bersama dalam menyelesaikan konflik. Lalu pada perbedaan yang nyata dalam efektivitas di seluruh situasi. Jadi strategi yang tepat untuk menyelesaikan satu bentuk konflik dapat menjadi bumerang dan menyebabkan lebih banyak konflik di area lain. Strategi yang tepat untuk mengelola satu bentuk konflik dapat meluas ke domain lain.
Oke, maaf. Eh, Ingin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu ada cross cultural conflict management. Jadi itu artinya itu perbedaan antar negara dalam strategi penyelesaian konflik mungkin didasarkan pada perbedaan nilai-nilai budaya. Ada yang pertama itu ada budaya kolektivis, yaitu melihat orang-orang sebagai bagian yang sangat tertanam dalam jaringan sosial yang terhubung. Lalu ada budaya individualis, jadi melihat mereka sebagai orang yang otonom dan mandiri. Akibatnya kaum kolektivis lebih cenderung berusaha untuk menjaga hubungan dan mempromosikan kebaikan kelompok secara keseluruhan. Lalu ada kaum kolektivis, itu mungkin juga lebih tertarik pada demonstrasi kepedulian dan bekerja melalui pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kaum individualis, lebih cenderung menghadapi perbedaan pendapat secara langsung dan terbuka. Misalnya dibandingkan dengan negosiator kolektivis itu mereka lebih individualis, cenderung melihat tawaran sebagai tidak adil dan menolaknya. Nah, lalu berikutnya itu ada negotiation. Jadi, negotiation itu adalah sebagai suatu proses yang terjadi ketika dua belah pihak atau lebih berkomunikasi dan berunding satu sama lain untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pertukaran barang atau jasa. Lalu ada bargaining strategis, itu tuh ada dua. Jadi perundingan distributif. Perundingan distributif itu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya tertentu. Itu seperti situasi menang kalah. Lalu ada perundingan integratif. Jadi negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, lalu berikutnya ada the negotiation process. Jadi yang pertama itu ada preparation and planning. Jadi itu artinya penting untuk melakukan pekerjaan rumah sebelum memulai negosiasi dengan mempertimbangkan sejarah, tujuan, dan kepentingan pihak lain, serta mengembangkan BATNA sebagai alternatif terbaik dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan. Lalu ada definition of ground rules. Jadi setelah melakukan perencanaan dan mengembangkan strategi, selanjutnya mendefinisikan dengan pihak lain tentang aturan dasar dan prosedur negosiasi itu sendiri. Lalu ada clarification and justification. Jadi setelah saling menyampaikan posisi awal, kedua pihak akan saling menjelaskan dan memperkuat alasan di balik tuntutan mereka. Tahap ini tahap ini bukan untuk berkonfrontasi, melainkan sebagai kesempatan untuk saling memahami isu yang dibahas, pentingnya isu tersebut dan dasar dari tuntutan awal. Lalu ada bargaining and problem solving. Nah, jadi inti dari proses negosiasi ini adalah saling memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan yang seringkali membutuhkan kompromi dari kedua belah pihak. Negosiasi juga dapat mengubah hubungan antar pihak, sehingga penting untuk mempertimbangkan dampaknya. Lalu ada closure and implementation. Jadi langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah meresmikan kesepakatan dan menyusun prosedur untuk pelaksanaan, serta pemantauannya. Dalam negosiasi besar, ini biasanya melibatkan kontrak resmi. Namun untuk kasus yang lebih sederhana, penyelesaian negosiasi bisa cukup dengan jabat tangan atau konfirmasi lisan. Nah, yang berikutnya itu ada individual differences in negotiation effectiveness. Jadi yang pertama itu ada ciri-ciri kepribadian dalam negosiasi. Nah, ke ciri-ciri kepribadian dalam bernegosiasi itu artinya itu orang
orang yang terbuka terhadap pengalaman baru, memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi, dan memiliki kontrol diri yang baik, cenderung lebih efektif dalam bernegosiasi. Nah, namun penelitian itu menunjukkan bahwa pengaruh kepribadian terhadap hasil negosiasi tidak selalu konsisten. Artinya, tidak ada satu tipe kepribadian tuh yang selalu berhasil. Lalu yang kedua itu ada suasana, hati, dan emosi dalam negosiasi. Nah, jadi emosi dapat sangat mempengaruhi hasil negosiasi. Emosi positif seperti kegembiraan atau optimisme itu dapat meningkatkan kreativitas dan membangun kepercayaan antar pihak, sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan atau win-win. Nah, lalu sebaliknya, emosi negatif seperti kemarahan bisa berdampak buruk, terutama jika tidak digunakan dengan strategi yang tepat. Namun, kemarahan yang ditampilkan secara strategis bisa meningkatkan hasil negosiasi jika digunakan terhadap pihak lawan yang dianggap tidak lemah, yang dianggap lemah atau tidak kooperatif. Nah, kesadaran emosional itu sangat penting karena membantu negosiator untuk mengelola reaksi mereka sendiri dan membaca emosi pihak lain. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada budaya dan ras dalam negosiasi. Nah, artinya itu budaya di sini sangat mempengaruhi gaya komunikasi, preferensi hasil negosiasi, dan strategi yang digunakan. Seperti contoh, misalnya negosiator dari budaya individualistik cenderung itu menekankan hasil pribadi. Sedangkan budaya yang kolektivistik itu seperti Jepang atau Indonesia itu lebih mengutamakan hubungan jangka panjang atau harmoni. Nah, perbedaan budaya juga mencakup cara mengekspresikan emosi, memahami waktu, dan pendekatan terhadap otoritas. Nah, oleh karena itu, kompetensi lintas budaya sangat penting dalam negosiasi internasional. Mengenai, eh, oke, lalu berikutnya itu ada gender dalam negosiasi. Nah, jadi artinya itu secara umum laki-laki dan perempuan memiliki pendekatan yang berbeda dalam bernegosiasi. Laki-laki itu cenderung lebih fokus pada hasil dan bersaing, sementara perempuan itu lebih cenderung mencari hubungan yang harmonis dan solusi yang kolaboratif. Namun, perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, bukan sifat biologis. Dalam beberapa situasi itu, perempuan yang bersikap asertif dalam negosiasi bisa mendapat reaksi yang negatif karena melanggar norma gender tradisional. Oke. Ya, yang berikutnya itu ada negotiating in a social context. Jadi yang pertama itu ada reputasi. Reputasi reputasi itu artinya adalah cara orang lain berpikir dan bicara tentang Anda. Dalam negosiasi, memiliki reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya itu penting. Lalu ada hubungan. Hubungan itu seseorang negosiator yang efektif perlu memikirkan lebih dari sekedar hasil dari satu interaksi. Negosiator perlu memikirkan hubungan yang mereka miliki dengan mitra negosiasi setelah kesepakatan tercapai. Nah, lalu berikutnya itu ada pihak ketiga negosiasi. Jadi yang pertama itu ada mediator. Jadi mediator itu pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan penalaran dan persuasi, menyarankan alternatif dan sejenisnya. Mediator banyak digunakan dalam negosiasi, manajemen pekerjaan, dan dalam sengketa pengadilan perdata. Lalu yang kedua itu ada arbiter. Arbiter itu pihak ketiga yang berwenang untuk mendiktekan kesepakatan. Arbitrase dapat bersifat sukarela, diminta oleh para pihak atau wajib, atau dipaksakan kepada para pihak oleh hukum atau kontrak. Lalu berikutnya itu ada konsiliator. Konsiliator itu pihak ketiga terpercaya yang menyediakan hubungan komunikasi informal antara negosiator dan mitra negosiasi. Dalam praktiknya, konsiliator biasanya bertindak lebih dari sekedar saluran komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Sekian dan terima kasih.